Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahil qail wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah, mari senantiasa kita persembahkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kembali memberikan rahmat, taufik dan pertolongannya kepada kita semua, sehingga pada hari yang mulia dan bahagia ini kita semua dapat berbondong-bondong ke masjid yang kita cintai ini. Salawat salam mari kita kirimkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, dia yang kita dambakan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Kaum muslimin sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah, pada hari ini Allah memberitakan kepada kita melalui Nabi-Nya Muhammad SAW bahwa hamba Allah pada hari ini diberikan dua perasaan yang menghiasi hati dan perasaan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Perasaan apakah itu? Yang pertama, perasaan sedih yang mendalam. Yang kedua, perasaan gembira dan bahagia yang mendalam juga. Apakah dan siapakah yang merasakan perasaan itu? Perasaan sedih yang mendalam itu dirasakan oleh para malaikat, oleh bumi dan oleh langit Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabda Nabi, akhirul lailatin min Ramadan bakatis samawati wal ard wal malaika musibatun li ummati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila ayu musibah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya zahab Ramadan li'anna ad-da'wat fi mustajabat was sadaqat maqbulah. Pada akhir malam Ramadan menangislah langit dan bumi, menangislah para malaikat karena musibah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ketika sahabat bertanya, musibah apakah itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, zahaba Ramadan li'anna ad-da'wat fi mustajabat was sadaqat maqbulah. Musibah itu adalah dengan perginya Ramadan, karena dalam Ramadan itu doa-doa segera akan dikabulkan dan sedekah-sedekah segera akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Ramadan pergi, maka semua itu tidak seperti biasa lagi. Sedekah tidak akan segera diterima, doa-doa pun tidak akan segera diterima. Oleh karena itu, kata Nabi Muhammad SAW, itu adalah musibah untuk umatku, yaitu umat kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah, lalu bagaimana dengan kita? Tentu kita juga bersedih. Kenapa? Keberkahan Ramadan yang selama ini kita rasakan, bagaimana kita berbuka bersama anak-anak, istri, kita bisa bercanda, kita bisa bersilaturahmi anak istri, tidak ada lagi. Kita bisa bersahur bersama anak-anak istri kita. Kita bisa bertarawih pada malam hari bersama satu perumahan, bersama teman-teman. Itu tidak kita temui lagi.
Namun kaum muslimin sidang Idul Fitri rahmatullah, dari rasa sedih itu kita bergembira sekali lagi karena Allah menjanjikan melalui Nabi Muhammad SAW kegembiraan yang akan diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Apakah kegembiraan itu? Kegembiraan yang pertama kita rasakan kemarin ketika Ramadan. Nabi bersabda, "Man raghiba bidukhul Ramadan, hurimat jasadu al-bulan." Siapa yang bergembira dengan masuknya Ramadan, maka diharamkan jasadnya dari api neraka. Siapakah di antara kita yang tidak ingin diharamkan jasadnya dari api neraka? Kita bergembira ketika masuk Ramadan kemarin. Itu Allah menjanjikan bahwa kita akan diberikan kebebasan ataupun akan diharapkan jasad kita dari api neraka. Kenapa kita gembira kemarin? Karena kita tahu bahwa di dalam Ramadan kita akan bisa beramal, kita akan mengumpulkan pundi-pundi amal dan dosa-dosa kita akan diampuni. Sehingga dengan itu maka kita bergembira dan dengan itulah kita akan dibebaskan dari api neraka. Kaum muslimin Idul Fitri yang dirahmati Allah. Kegembiraan lain Allah gambarkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa kemarin dalam Ramadan penuh keimanan dan pertimbangan, maka akan diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Siapakah di antara kita yang tidak bergembira kalau kita dinyatakan sebagai seorang hamba yang diampuni oleh Allah akan dosa-dosanya? Itu kegembiraan kita yang kedua. Lalu kegembiraan kita yang ketiga, dalam sebuah sabda Nabi, lis-shaimi babun fil jannah yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhulu fihi ahadun ghairihim fa idza dakhala akharuhum aghlaqa man dakhala fi syarbun wa man syaraba lam yazma'u abada. Kata Nabi kita Muhammad SAW, nanti di dalam syurga ada sebuah tempat, sebuah mahligai dari kaca, yang mahligai ini akan dimasukkan, yang akan boleh masuk hanya oleh orang-orang yang berpuasa. Dan ketika orang masuk yang telah berpuasa itu telah masuk, maka pintunya akan ditutup. Dan di dalamnya ada sebuah tempat minuman. Ketika kita minum, maka kita tidak akan haus selama-lamanya. Siapakah yang tidak akan gembira ketika dia diberikan sebuah surga yang tidak diberikan kepada orang lain, yang namanya adalah Ar-Rayyan. Masya Allah. Kaum muslimin sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah. Lalu tidak sampai di situ saja, Nabi kita menggembirakan kita, man shama yauman fi sabilillah bada'allahu fin nar miqdaru bi'atam. Siapa yang berpuasa satu hari karena Allah SWT, maka dia akan dijauhkan dari api neraka sejauh 100 tahun perjalanan. Masya Allah, neraka adalah sesuatu yang paling menyakitkan. Jangankan satu besar jengkal, sekuku mati pun apabila ia ke dunia, maka dunia ini akan hangus semuanya. Oleh karena itu kita sangat bergembira ketika kita dengan puasa kita, Allah akan menjanjikan kita akan terjauh dari api neraka yang sangat dia takutkan. Kaum muslimin sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah, kini Ramadan telah pergi dari kita dan kita merasakan kesedihan juga, tetapi kita bergembira karena Ramadan ternyata telah membuat kita dekat dengan Allah. Kita dapat membuat pundi-pundi amal dan dapat menghilangkan atau menghapuskan dosa-dosa kita. Apabila kita ingat, maka sesungguhnya Ramadan telah memberikan kepada kita pendidikan yang sangat berharga. Setiap tahun Ramadan datang memberikan kita pendidikan agar ke depan kita lebih baik.
Pendidikan apa itu? Pendidikan yang pertama yang diberikan Ramadan kepada kita adalah pendidikan disiplin. Coba bagaimana Ramadan membuat kita harus sahur tepat waktu. Karena kalau kita tidak sahur tepat waktu, maka kita akan ketinggalan sholat subuh. Bagaimana Ramadan mendidik kita agar kita bisa berbuka tepat waktu. Karena kalau kita tidak berbuka tepat waktu, kita akan ketinggalan sholat maghrib. Nah, oleh karena itu, disiplin dalam Islam adalah sesuatu yang sangat penting. Orang yang disiplin akan sukses dalam hidupnya. Orang yang disiplin akan maju dalam kehidupannya. Orang yang tidak disiplin akan kacau balau dalam kehidupannya. Oleh karena itu, Allah SWT melalui firman-Nya menyampaikan kepada kita dalam surah wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada pada merugi, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Orang yang dalam hidupnya selalu bekerja, selalu beramal saleh karena Allah, selalu disiplin waktu, selalu menasihati, itulah sesungguhnya orang yang disiplin, dan itulah sesungguhnya orang-orang yang akan berhasil, sukses dalam kehidupan. Sebaliknya orang yang tidak mau bekerja dengan keras, dengan disiplin, maka dia akan ketinggalan dalam segala hal. Inilah yang awal kali, yang jujur kali Allah beritakan kepada kita melalui Nabi-Nya, bahwa kita akan sukses ketika kita disiplin, terutama dalam mengelola waktu, dalam kita beramal saleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu didikan pertama yang diberikan kepada kita Ramadan. Oleh karena itu, kalau kita ingin sukses, disiplinlah. Disiplinlah dalam mengelola waktu, disiplinlah dalam bekerja dan lain sebagainya. Kaum muslimin sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah. Didikan yang kedua yang disampaikan kepada kita Ramadan yang harus kita laksanakan adalah kasih sayang. Kasih sayang ini sangat penting. Bagaimana kita merasakan kita tidak makan di siang hari, kita lapar. Kita tidak minum di siang hari, kita haus. Dengan tidak makan dan tidak minum, kita lelah. Itu kita yang berpuasa. Bagaimana kalau orang yang berpuasa sepanjang hari, orang yang tidak minum sepanjang hari? Bagaimana kalau ada orang yang mau berbuka tetapi tidak ada yang mau dibukakan dia karena miskin? Bagaimana kalau ada orang yang mau bersahur tapi tidak ada yang mau bersahur karena dia miskin? Betapa sedihnya. Oleh karena itu, Nabi kita bersabda, malam merham fil ard lam merham fis sama. Siapa yang tidak saling menyayang di bumi ini, maka penduduk langit tidak akan menyayanginya. Siapa yang tidak saling menyayang di permukaan bumi ini, tidak saling kasih mengasihi, maka penduduk langit tidak akan menyayanginya. Siapa penduduk langit? Para malaikat dan makhluk Allah ini. Kalau penduduk langit sudah tidak sayang sama kita, itu sudah bahaya. Kalau penduduk langit sayang sama kita, kita mau tabrakan, dibantunya, dielakkan dia. Luar biasa. Makanya kita berusaha agar penduduk langit menyayangi kita. Bagaimana caranya? Kita saling menyayang di permukaan bumi. Kaum muslimin sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah, saking pentingnya dan saking berartinya sayang menyayang ini, dalam sebuah hadis disabdakan bahwa Nabi bersabda, "Ghufira li imratimu bisatin marad bikalbi ala ra'si raqabin yalhas kada yaqdurul 'ajz fa naza'at khafafaha fa awsaqata bi qimatiha fa nazal lahu minal ma'i fa ghafara laha bizalik." Telah melewati seorang perempuan, ya, seorang perempuan telah melewati, seorang perempuan itu akan seekor anjing yang sedang haus dan menjulurkan
lidahnya ke sebuah sumur karena kehausan. Lalu perempuan ini mendekati dan mengambil selendangnya, mengikat teropanya, dan diambilnya air di dalam sumur itu, lalu dikasihnya minum anjing tersebut. Maka selamatlah anjing itu dari kematian. Anjing itu sudah hampir mati dalam kehausan, tapi perempuan, mohon maaf, perempuan ini adalah perempuan mesum yang pekerjaannya hanya menjual diri. Tetapi apa kata Allah melalui Nabi-Nya? Dengan sebab itulah, dengan sebab perempuan ini menyayangi anjing itu, menyelamatkan nyawanya, maka dosa-dosa perempuan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kaum muslimin sidang Idul Fitri rahmatullah. Begitu banyak dosa perempuan ini dalam kehidupan ini. Tetapi karena dia menyayangi, menyelamatkan seekor anjing dari kematian, maka Allah Maha mengampuni dosa-dosanya. Maka dalam firman Allah lain, siapa yang menghidupkan satu nyawa, maka seolah-olah dia menghidupkan seluruh nyawa. Itulah balasan Allah kepada orang yang penyayang, orang yang pengasih. Maka didikan Ramadan kepada kita saling mengasihi dan saling menyayangi. Kaum muslimin sidang Idul Fitri rahmatullah. Pada sisi lain Allah menggambarkan melalui Nabi-Nya sebuah sabdanya, dakhalat imra'atun nara fi hiratin nablata falam tut'ihuma wa lam tad'aha ta'kul min khashashil ard hatta matat. Masuklah perempuan ke dalam neraka lantaran dia mengikat seekor kucing dan tidak diberinya makan dan tidak dibiarkan mencari makan sampai mati kucing ini. Maka disebutkan masuk seorang perempuan ke dalam neraka hanya karena seekor kucing itu diikat. Setelah diikat dia tidak dikasih makan. Setelah tidak dikasih makan dia tidak diberikan memakan apa yang bisa dimakan. Mati kucing ini. Maka karena itulah seorang perempuan ini masukkan ke dalam neraka jahanam. Coba lihat kaum muslimin, perempuan yang baik tadi, pengasih, walaupun dia berdosa Allah ampuni. Perempuan yang biasa-biasa tapi karena dia bengis, dia jahat, dia kasar, dia tidak punya belas asih kepada binatang sekalian, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Inilah gambaran pendidikan Ramadan yang disampaikan kepada kita. Mari kita laksanakan di Ramadan ini, pengasih dan penyayang dan disiplin dalam kehidupan, insya Allah sukses dunia akhirat. Kaum muslimin sidang Idul Fitri yang dirahmati Allah, sekarang kita sudah mendapatkan pendidikan semuanya, mari kita laksanakan. Dan apakah kita akan berhenti sampai di situ? Tidak. Kenapa? Sebuah syair mengatakan, apabila hari ini sama dengan hari kemarin, itu adalah orang yang merugi. Tetapi orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini, dan terus demikian. Itulah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus lebih baik lagi ke depan. Maka yang harus kita perhatikan salah satunya adalah bagaimanakah bangunan Islam kita. Karena mengapa? Setiap orang selalu setiap tahun mungkin dia melihat bangunannya. Ini bangun rumah saya ini ada yang bocor tak? Rumah saya ini ada yang perlu diperbaiki tak? Nah, kita harus memperbaiki bangunan Islam kita. Apakah bangunan Islam kita berdiri kokoh, menjulang ke langit, tak ada yang rusak, ataukah ada yang miring, ada yang bocor dan lain sebagainya? Dan bangunan Islam ini kaum muslimin digambarkan oleh Nabi, menggambarkan buniyal Islamu ala khamsin, syahadatan alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamus shalah wa ita'iz zakat wa shaum Ramadan wa hajjul bait wa ittiba' ilaihi sabila. Bangunan Islam itu ada 5 tingkat. Bangunan Islam 5 tingkat. Tingkat pertama itu adalah syahadat, tingkat kedua adalah salat, tingkat ketiga adalah zakat, tingkat keempat adalah puasa, tingkat kelima adalah apa yang disebut dengan haji.
Sekarang kita lihat bahwa Islam kita. Bagaimana dengan salat kita? Mantap. Bagaimana dengan sholat kita? Bagaimana dengan puasa kita? Bagaimana dengan zakat kita? Bagaimana dengan haji kita? Itu baru Islam yang harus kita perhatikan. Apakah bahwa Islam kita berdiri kokoh atau ada yang bocor? Mari kita perhatikan dan mari kita perbaiki, kita renovasi kalau ada yang kurang atau yang harus kita perbaiki. Lalu yang kedua caranya adalah Nabi ini menyampaikan. Tadi Nabi juga menyampaikan bagaimana menggunakan Islam itu, dan Nabi juga menyampaikan dalam sabda, "Jaddidu imanakum." Renovasilah imanmu, perbaikilah imanmu, perbaharulah imanmu. Sahabat bertanya, "Kaifa jaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana kami ini memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Sallallahu aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi merenovasi, memperbaiki, memantapkan iman kita itu dengan memperbanyak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan ingat, ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tidak boleh ketinggalan Muhammad Rasulullah. Ini dua kalimat yang menyambung. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu kita ucapkan, berarti kita mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan kaum muslimin perlu dicatat bahwa ketika kita mengucapkan syahadat, berarti kita berbaiat. Ingat, kita berbaiat kepada siapa? Berbaiat kepada Allah, berjanji kepada Allah bahwa kita akan melaksanakan perintah-perintah Allah dan akan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini kita laksanakan, kita mantapkan bangunan Islam kita mantapkan iman kita renovasi dan kita perbaiki, kita indahkan bangunan Islam kita, maka insyaallah kita akan menjadi seorang mukmin yang kamil. Kita akan dapat menata masa depan kita lebih gemilang, dan insyaallah kita akan menggapai kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Demikian khutbah yang pertama ini kami sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa tahkim wa taqabbal minna wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa alihi al-athhar ala rasulillah wa ashabihi al-akhyar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anna al-hazan wa anzala sakinata 'ala kulli waqtin wa makan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد
اللهم اجعل بلدتنا هذه إندونيسيا آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين عامة. اللهم انصر من نصر الدين واهلك الكفرة المشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله عليه